Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Soli Deo Gloria Kalimantan Tengah. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dalam keteduhan bersama Tuhan. Dimanapun saudara berada, biarlah melalui media ini tetap menjadi ruang perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati, tenangkan pikiran, bukalah diri kita untuk mendengarkan suaranya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam saat yang teduh. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, untuk nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan, dan untuk waktu yang boleh kami pakai untuk merenungkan kebenaran-Mu. Biarlah segala sesuatu yang disampaikan hari ini benar-benar memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma pasal 3 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31 diberi judul bagi kita, semua berdosa, semua butuh anugerah. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31. Banyak orang Kristen membaca bagian ini dan merasa ini terlalu teologis, terlalu berat. Tetapi sebenarnya bagian ini justru ada kabar yang paling melegakan bagi jiwa yang lelah. Kalau ada di antara kita yang pernah merasa tidak cukup baik, tidak cukup rohani, sering gagal, sering jatuh dan diam-diam bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih menerima saya? Maka firman hari ini berbicara langsung kepada kita. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, sebuah kota besar yang menjadi pusat kekuasaan Kekaisaran Romawi. Jemaat di sana terdiri dari dua kelompok besar, orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi merasa mereka memiliki keistimewaan karena mereka menerima hukum Taurat. Mereka merasa lebih dekat dengan Allah karena tradisi dan ketaatan mereka. Sementara orang non-Yahudi sering merasa diri mereka kelas 2 secara rohani. Di pasalnya yang pertama sampai yang ketiga, Paulus membongkar satu kenyataan yang tidak nyaman. Semua manusia berdosa. Orang yang tidak mengenal Taurat berdosa. Orang yang memiliki Taurat pun berdosa. Tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah. Secara teologis, Paulus sedang menunjukkan bahwa hukum Taurat bukan alat keselamatan. Hukum itu seperti cermin. Cermin bisa menunjukkan wajah kita yang kotor, tetapi cermin tidak bisa membersihkan wajah kita. Dan setelah menjelaskan bahwa semua orang berada di bawah kuasa dosa, maka Paulus berkata dalam ayat yang ke-21, tetapi sekarang. Dua kata ini seperti pintu yang terbuka. Setelah gelap, sekarang terang. Setelah putus asa, sekarang pengharapan. Ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Saudara, kata kebenaran Allah di sini bukan hanya berarti Allah itu adil. Ini berarti Allah menyediakan jalan supaya manusia bisa dinyatakan benar di hadapannya. Bayangkan seseorang berdiri di ruang sidang. Ia jelas bersalah, semua bukti lengkap, tidak ada pembelaan, lalu hakim berkata, engkau dinyatakan bebas. Itulah gambaran pembenaran, bukan karena orang itu tidak bersalah, bukan karena ia layak, tetapi karena ada yang lain yang menanggung hukumannya. Dan jalan itu bukan melalui usaha mentaati hukum, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Iman di sini bukan sekedar percaya bahwa Yesus pernah hidup.
Iman berarti bersandar sepenuhnya kepada karyanya. Seperti orang yang tenggelam memegang pelampung, bukan karena pelampung itu indah, tetapi karena itulah satu-satunya yang menyelamatkan. Kemudian ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua berarti semua. Tidak ada yang lebih unggul secara rohani, tidak ada yang bisa berkata saya lebih layak. Dosa bukan hanya perbuatan salah, tetapi kondisi hati yang menjauh dari Allah. Kehilangan kemuliaan Allah berarti kita gagal menjadi seperti yang Allah rancangkan. Kita diciptakan untuk memancarkan karakter Allah, tetapi dosa merusaknya. Namun ayat 24 melanjutkan dengan kabar yang menyejukkan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia berarti pemberian yang tidak pantas kita terima. Dibenarkan dengan cuma-cuma berarti tanpa biaya dari pihak kita, tetapi bukan berarti tanpa harga. Harganya dibayar oleh Kristus. Penebusan berarti pembebasan dengan pembayaran harga. Di dunia kuno, seorang budak bisa ditebus jika seorang membayar harga untuk membebaskannya. Di kayu salib, Yesus membayar harga dosa kita. Ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Paulus berkata bahwa Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui darah-Nya. Mengapa Yesus harus mati? Karena Allah itu adil, dosa tidak bisa diabaikan. Tetapi Allah juga kasih. Ia tidak ingin manusia binasa. Di salib, keadilan dan kasih bertemu. Allah tidak pura-pura tidak melihat dosa. Ia menghukumnya. Tetapi hukuman itu ditanggung oleh Anak-Nya sendiri. Teolog Martin Luther pernah berkata bahwa pembenaran oleh iman adalah pusat dari seluruh Injil. Luther menyadari bahwa manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Justru ketika kita berhenti mengandalkan diri, disitulah anugerah bekerja. Ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Jika keselamatan adalah anugerah, maka kita tidak ada yang bisa kita banggakan. Saudara, kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang membangun kesombongan rohani. Kita merasa lebih dekat dengan Tuhan karena pelayanan, doa kita, disiplin kita. Semua itu baik. Tetapi semua itu bukan dasar keselamatan. Iman bukan prestasi. Iman adalah tangan kosong yang menerima pemberian Allah. Kemudian ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Paulus menegaskan bahwa Allah bukan hanya Allah orang Yahudi, tetapi juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya tidak ada perbedaan kelas di hadapan salib. Di gereja tidak ada yang lebih tinggi secara rohani karena latar belakang, pendidikan atau pelayanan. Kita semua berdiri di tempat yang sama, yaitu di bawah anugerah. Ayat yang ke-31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman?
Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Paulus mengantisipasi pertanyaan ini. Jika kita diselamatkan oleh iman, apakah berarti kita bisa hidup sesuka hati? Jawabannya tidak. Justru ketika hati kita disentuh anugerah, kita rindu hidup benar. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena bersyukur. Ketaatan bukan lagi beban, ketaatan menjadi respon kasih. Dari bagian ini ada beberapa sikap hidup yang Tuhan ajarkan. Yang pertama, berhenti menyiksa diri dengan rasa bersalah yang berlebihan. Jika Tuhan sudah membenarkan kita, jangan kita terus menghukum diri. Yang kedua, jangan menghakimi sesama. Ingat bahwa kita semua berdosa dan diselamatkan oleh anugerah yang sama. 3, bangun iman yang bersandar pada Kristus setiap hari. Bukan hanya saat krisis, tetapi dalam keseharian. Yang keempat, hidup dalam syukur dan ketaatan. Kita taat bukan untuk diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, jika hari ini adalah hari di mana kita merasa lelah secara rohani, maka dengarkan ini. Keselamatan Anda tidak bergantung pada kekuatan Anda. Jika Anda merasa gagal, ingatlah, pembenaran berasal dari Kristus, bukan dari rekam jejak Anda. Mari kita tinggalkan pola pikir lama, saya harus cukup baik supaya Tuhan menerima saya. Gantilah dengan kebenaran Injil. Tuhan menerima saya di dalam Kristus, karena itu saya rindu hidup benar. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, kita tidak lagi hidup dalam upaya pembuktian diri. Kita hidup dalam anugerah, dan dari anugerah itu lahir kehidupan yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengakui bahwa kami semua telah berdosa dan tidak ada yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Terima kasih karena kami dibenarkan bukan oleh usaha kami, tetapi oleh iman kepadamu. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mengerti dan menghidupi anugerah ini. Lepaskan kami dari kesombongan. Sembuhkan hati kami dari rasa bersalah yang berkepanjangan. Ajarilah kami berjalan dalam iman setiap hari, taat bukan karena takut, tetapi karena mengasihi-Mu. Biarlah jemaat-Mu hidup dalam kepastian, keselamatan, dan menjadi saksi anugerah-Mu di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.